Ya, pemirsa Sepuku TV, saat ini kita berada di Padepokan Pencaksilat Abbas Akbar di Jalan Musi 6, Komplek Waitam, Palembang. Saat ini sedikitnya ada 6 atlet pencaksilat yang dipersiapkan untuk mengikuti Platda terpusat untuk menjelang PON ke-20 Papua yang akan berlangsung Oktober 2021 mendatang. Ya, tampak atlet bersama sparingnya mengikuti latihan bantingan-bantingan. Ya. Oke, siap. Sekarang bunyinya. Ya. Masih orang yang sama. Dulu. Oke. Siap, kita bunyinya. Oke, siap. Silakan. Oke, selamat pagi. Pagi. Iya. Pemirsa, inilah Coach Abbas Akbar, pelatih Platda PON Sumatera Selatan. Coach Abbas Akbar, ini kita lagi melaksanakan Platda PON terpusat ini. Betul. Kenapa dilakukan di Padepokan, nggak terpusat di Jakabaring Sport City? Kita sudah melaksanakan ini sudah kurang lebih dari tahun 2020 sebelum ditundanya PON. Oh gitu. Sehingga di sini kita sudah ada berdirinya di sini, kita udah latihannya di sini gitu ya. Dan anak-anak sudah ada di mesnya ada di sebelah. Jadi kita usahakan tetap latihan di sini, dan di sini sarana dan prasarananya lengkap gitu. Iya. Dia ada samsat, matra, semua fitness juga ada, sebagian ada fitnessnya, dan kita dengan peralatan lengkap sehingga memudahkan kita untuk mendrill keahlian keahlian spesifik atlet kita tersebut untuk mempersiapkan tekniknya nanti di kejuaraan. Coach, ini ada 6 atlet Coach yang akan ikut bertarung di PON 20 nanti, Coach. Betul, alhamdulillah kita lolos 6 atlet. Bisa disebutin, Coach? Jadi di sini ada kelas E Putra, yaitu Alpin, kelas E Putra, kelas E Putri, yaitu Nia Larasati. Lalu kelas G Putra, yaitu M Juan, dan kelas F Putri, yaitu Francisca Sandra Dewi. Coach, peta kekuatan sendiri, Coach, untuk peluang kita untuk memperoleh medali gimana nih, Coach? Atau targetnya juga gimana, Coach? Ya, semua mempunyai peluang yang sama ya, kita yang buat yang terbaik. Ya, baik di kategori fighting maupun di kategori ganda putra. Yang dilihat ganda putra ada si Andre dan si Supriyadi. Dia juga mempunyai kans yang sama untuk medali. Terbukti dari kita prapon, kita bisa mengalahkan daerah-daerah lain di kejurnas praponnya ya, dan kita juga bisa mengalahkan yang daerah-daerah lain yang mempunyai andalan dari daerah Jawa Bali ya, karena waktu prapon itu juga kita dalam tim yang kawasan grup yang berat gitu, kita dapat grup berat, dan ini suatu ajang evaluasi atlet kita sudah bisa mengalahkan atlet Jawa di praponnya, sehingga lebih motivasi lagi, dia lebih berlatih lagi. Nanti kita persiapkan untuk di PON yang terbaik, tentunya turunnya dengan yang terbaik. Kalau target yang dipasang berapa, Coach? Saya karena ini cabang yang tidak terukur, pasti ada target. Impian saya dapat medali emas itu pasti ada. Saya berharap atlet-atlet saya bermain dengan lepas dan nanti dapat medali emas tentunya, seperti itu. Saya tidak bisa berapa targetnya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya mendapat medali emas. Untuk dukungan dari pemerintah sendiri, terutama dari Dispora maupun KONI Provinsi Sumatera Selatan, gimana, Coach, hingga saat ini, Coach? Ya, secara ini kita masih berjalan ya, walaupun tersendat-sendat ya. Terus terang aja PON itu sudah dekat lagi, tapi masih ada juga yang harus lebih. Saya berharap pemerintah, KONI dan Dispora harus lebih fokus gitu, harus lebih fokus.
Karena ya ada satu hal dan kendala-kendala yang tersendat-sendat itu yang termasuk dari gaji atlet, terus juga train, terus juga training camp juga itu agak tersendat gitu ya. Terus kayak peralatan pertandingan juga agak mepet, dibelinya juga agak mepet karena uangnya nggak keluar. Itu yang perlu dicermati dan perlu dibantu, perlu dispot ya, baik oleh Pak Gubernur, baik oleh Dispora, baik juga KONI Sumatera Selatan. Tentunya kami bisa perang juga kalau dipersiapkan semuanya. Walaupun dengan keadaan apa, kita mau yang terbaik tetap. Dengan keadaan yang susah, kita akan melaksanakan latihan dengan sebaik-baiknya, semampu kita untuk menghasilkan yang terbaik. Dan tapi saya juga berharap, sebagai pelatih saya juga berharap, tolong juga lebih difokuskan atlet pelatda, bukan hanya pencaksilat saja sebetulnya, tapi cabur-cabur lain juga perlu disupport dan didukung. Dan kami di sana mau berperang, bertanding itu di Papua. Tentunya kita semua kan tahu Papua itu kondisinya seperti gimana. Kita udah siap, sudah siap, tapi tetap dengan dukungan pemerintah, dukungan KONI dan dukungan Dispora. Penekanan terhadap para atlet sendiri gimana, Coach? Wah, saya sangat keras untuk kedisiplinan dan masalah teknik. Kalau masalah ini tidak ada neko-neko, harus kita harus kuasai, terutama teknik-teknik yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Nilai-nilai tinggi kita harus mempunyai bantingan, guntingan harus ada, dan kecepatan. Pasti itu untuk mengumpulkan kecepatan itu harus ada. Makanya saya berharap atlet-atlet saya tetap menjalankan program periodisasi latihannya dengan baik ya, dan memang harus penuh dengan hati ya, karena kita intinya adalah mau juara, berangkat ke Papua mau juara dan bisa menorehkan medali emas. Seberapa pentingnya juga diperlukan adanya tryout atau try-in ini, Coach? Sangat penting kalau namanya tryout, dan tryout itu adalah mengevaluasi kesiapan kita, mengevaluasi teknik dan mental kita. Pasti penting sekali karena di situ adalah suatu sport science, periodisasi. Bagaimana atlet itu harus mencoba, mengasah, sudah diasah, sudah dicoba, ingin dilihat tekniknya keluar apa tidak, tekniknya diterapkan apa tidak. Dan itu yang sangat intinya semua dari latihan ini, dari latihan yang kita jangka panjang ini adalah kita bisa menerapkan di pertandingan nanti. Makanya harus dicoba. Pertandingan harus dicoba dulu, diadu dulu gitu. Kalau karena kita ini full body contact, makanya kita harus mencoba untuk mengadakan evaluasi, mengadakan pertandingan semi gitu ya, kayaknya tryout, try-in guys. Oke, Coach. Pemirsa Sri Pugu TV pengen tahu juga, Coach. Ini gerakan-gerakan yang dilakukan kawan-kawan ini apa aja, Coach? Bisa diperkenalkan, Coach. Ya, ada yang katanya guntingan, tangkisan atau apa gimana? Nah, ini bisa diperagakan, Coach. Ini ada cara masuk diajarkan, ada Coach Agung. Ini adalah cara mau masuk ya, kita lihat seperti ini atletnya. Tentunya pelatda ini dibantu oleh sparring ya. Sparring kita dibantu karena kita akan menggunting hidup gitu. Kita punya boneka digunting, tapi harus ada guntingan hidupnya. Jadi ada orang yang membantu kita. Seperti ini kita lihat. Ini kita lihat ya, bahwa ini mulai coba. Nah, ini teknik bantingan. Teknik bantingan, betul. Ya, menghindar, mengambil dan menjatuhkan. Tanggungan ini menilai poinnya 1+3. Ini poin yang tertinggi di pencaksilat. Yang menangkap langsung membantingkan adalah poin tertinggi di pencaksilat. Menangkap poin tertinggi di pencaksilat. Seperti ini. Ya, bantingan. Tentunya di sini pesilat harus mempunyai kecepatan, cepat menangkap, mempunyai power untuk mengangkat, tahanan, dan untuk keseimbangan karena kita akan membanting lawan. Seperti kayak gitu juga, sehingga latihan kita maksimal dengan orang-orang yang bisa membantu sparring ini. Oke, Coach. Terima kasih, Coach, udah dikasih kesempatan untuk liputan ini, Coach.